Jokowi ini juga sedang berantem dengan dirinya terhadap serangan moral yang terkait dengan dugaan dan tuduhan-tuduhan terkait dengan ijazah palsunya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Pak Jokowi itu membuat suatu berita yang besar dan membuat banyak orang seperti cacing kepanasan. Jokowi ini bagi kami justru sedang menunjukkan karakter aslinya siapa. Karakter pengkhianat itu kembali muncul setelah dulu mengkhianati PD Perjuangan dan sekarang tampaknya Jokowi ini akan mengkhianati Prabowo Subianto demi Gibran. PSI jawab sindiran PDIP soal bawa ijazah. Dulu mencalonkan, sekarang teriak. Kita sih berharap bahwa momen safari politik yang akan dilakukan ini juga sekalianlah bawa ijazahnya ke lapangan, tunjukkan ke rakyat supaya rakyat itu percaya kalau beliau itu memang punya ijazah asli. Kan itu akan lebih baik. Saya melihat bahwa di sini PDIP ini masih sangat emosional sekali dengan Pak Jokowi. Semenjak kenikmatan-kenikmatan itu dicabut, ya emosionalnya tertinggal dan terus terpelihara secara baik. Saya kira itu yang harus kemudian diperbaiki karena berpartai itu kan harus dewasa. Orang pindah sana, pindah sini, saya pindah ke PSI bebas. Andreas Hugo Parera menyarankan Jokowi sebaiknya membawa ijazahnya yang dituding palsu saat bertemu masyarakat di daerah-daerah. Jokowi berencana akan berkeliling Indonesia untuk bersafari politik. Seperti diketahui, PDIP adalah partai pengusung pencalonan Jokowi saat menjadi Walkot Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga pada Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian hubungan Jokowi dan PDIP memanas dan menjadi lawan politik di Pilpres 2024. PSI, sebagai partai naungan Jokowi, saat ini merespons sindiran PDIP tersebut. Ketua DP PPSI, Bestari Barus, menilai pernyataan Andreas soal ijazah Jokowi tidak berbobot. Menurut saya, apa yang mereka sampaikan itu dua-duanya nggak berbobot gitu, kata Bestari kepada wartawan. Bestari menilai sindiran itu tidak pantas dilontarkan PDIP, karena partai tersebut sebelumnya mengusung Jokowi dalam Pilpres. Padahal pada waktu itu mereka yang mencalonkan Pak Jokowi juga bersama partai lainnya, hari ini dia teriak soal itu, ijazah. Saya kira itu sangat tidak berkelas, ujar dia. Menurut Bestari, PSI tak ambil pusing dengan kritik PDIP. Ia bahkan menyebut, partainya hanya menanggapi santai berbagai komentar tersebut. PSI tersenyum saja gitu karena nanti Pak Jokowi sangat dipastikan akan memperlihatkan ijazahnya gitu kalau diminta pengadilan pada saatnya, kata dia. Bestari juga menilai komentar PDIP menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap langkah politik Jokowi belakangan ini. Kalau nggak khawatir, ngapain berkomentar? Orang kan berkomentar salah satunya itu karena khawatir, ucapnya. Ia mengatakan PSI memilih santai menghadapi sindiran tersebut. Santai, kita nikmati kegelisahan itu, tutur Bestari. Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, yang juga Wakil Ketua Komisi 13 DPR, Andreas Hugo Parera, menanggapi santai rencana Presiden ke-7 Joko Widodo, yang akan melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Indonesia. Andreas bahkan menyinggung polemik ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Menurut dia, Jokowi sebaiknya turut membawa ijazahnya saat melakukan safari politik ke sejumlah daerah. Makanya, baiknya Jokowi turun ke masyarakat sambil bawa ijazahnya. Karena sampai sekarang kasus ijazah ini menyita waktu dan perhatian masyarakat, tapi tidak jelas penyelesaiannya, kata Andreas. Menurutnya, masyarakat bahkan sampai saat ini ikut mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Masyarakat ikut bertanya, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Tuturnya. Sebelumnya Jokowi berencana akan keliling Indonesia, sekaligus mengunjungi Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Partai Solidaritas Indonesia, PESI, di sejumlah daerah pada Juni mendatang. Agenda itu akan dimulai dari 3 provinsi, yakni Lampung, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Jawa Barat. Ketua DP PPSI Bidang Politik,
Bestari Barus, mengatakan Jokowi akan memenuhi sejumlah undangan masyarakat dan tokoh daerah dalam rangkaian kunjungannya tersebut. Ya, sepertinya sudah cukup jelas disampaikan ya. Dari Pak Jokowi sudah menyatakan beliau pertama, beliau sudah sehat. Terkonfirmasi dari berita yang ada juga di media ya, secara langsung beliau menyatakan doorstop saya sudah sehat dan akan memenuhi undangan-undangan dari masyarakat, tokoh-tokoh di daerah, kata Bestari, di daerah. Dan tentu juga akan menyempatkan berkunjung ke DPD-DPD PSI gitu. Dan akan dimulai sudah disebutkan juga 3 provinsi pertama yaitu Lampung, NTT, dan Jawa Barat begitu katanya.